Oke, yang pertama, dalam hipnometafisika, memahami berbagai instrumen terapeutik terfokus pada efek sugestinya, bukan pada teknik penggunaannya. Jadi, ketika nanti kita akan membahas tentang terapi 5 unsur, kita hanya melihat dari fenomena-fenomena penggunaan berbagai media terapi yang digunakan oleh masyarakat, baik secara tradisional, metafisis, maupun terapi-terapi yang dianggap terapi kekinian. Gitu. Tapi dari sudut pandang sugestinya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan fokus pada logika maupun teknik penggunaan alat tersebut. Tapi lebih kepada efek sugestinya. Yang kedua, rasionalisasi hipnometafisika lebih mengarah ke kerja otak bawah sadar klien. Dan harus merdeka dari pengetahuan yang tidak mampu dibuktikan secara empirik. Jadi sebetulnya banyak sekali terapi-terapi di masyarakat yang ketika diuji klinis, yang diuji secara empirik, tidak rasional, Bapak Ibu. Tetapi ternyata memiliki efek kepada kesembuhan atau perbaikan pada diri klien. Nah, kita fokus di sininya. Jadi jangan kita kemudian memperdebatkan kenapa tentang bagaimana pengaruhnya panas pada perbaikan tubuh, api pada perbaikan diri klien, bukan di situ yang kita debatkan. Tapi bagaimana menggunakan api sebagai alat untuk melakukan afirmasi pada diri klien, sehingga klien bisa terpengaruh bawah sadarnya untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Intinya di situ. Yang ketiga, kemampuan terapis membuat sebuah logika penghubung atas terapi yang dilakukan sebenarnya sangat menentukan suksesnya terapi. Jadi, apapun alat yang Anda gunakan, mau tidak mau, entah itu logik maupun tidak, kita harus mampu membangunkan sebuah bangunan logik kepada klien. Entah dengan acuan bukti-bukti ilmiah atau literasi, maupun kitab suci, atau apapun yang bisa Anda gunakan untuk menguatkan diri klien tentang terapi yang Anda lakukan. Dan ini sebetulnya sebagai bukti bahwa sugesti Anda bermain sangat penting dalam menunjang kesembuhan klien. Baik, di sini kita akan menggunakan 5 unsur yang tidak standar, Bapak Ibu. Jadi kalau 5 unsur di Buddhis maupun Hindu, ada satu unsur yang di sini tidak dipakai, yaitu udara. Jadi yang kita pelajari adalah yang biasa digunakan masyarakat pada umumnya. Yang pertama api, yang kedua air, yang ketiga kayu, yang terakhir batu atau tanah, dan inti dari semuanya adalah nyawa. Yang di tengah itu adalah simbol nyawa. Jadi ada 5 macam terapi yang secara umum digunakan di masyarakat, terutama Nusantara. Dukun-dukun, empu-empu, paranormal, para kiai itu biasa menggunakan 5 hal ini ketika memberikan terapi-terapinya kepada orang. Baik, ini contohnya kita bisa lihat ada orang yang dibakar pakai anduk, kemudian ada batu-batu yang dianggap punya efek magnetis segala macam. Oke. Sekarang kita belajar tentang terapi api, Bapak Ibu.
Sama seperti halnya dengan materi-materi metafisika yang sudah-sudah, kita bukan fokus pada teknik, tapi fokus kepada jenis orang apa yang paling cocok menggunakan teknik ini. Nah, karakter klien yang sesuai ketika kita menggunakan modal API adalah tipe orang yang penuh antusias meledak-ledak. Jadi, tipe orang yang cenderung dominan dan gemar menunjukkan diri, suka menceritakan berbagai kehebatannya. Yang ketiga, mereka yang merasa paling tahu soal sakitnya, dan orang yang banyak menyangkal. 4, self-centris. Nah, biasanya tipe-tipe orang ini justru menyambut dengan mata berbinar-binar dan penuh semangat ketika kita menggunakan media-media yang aneh dan bersifat nyerempet bahaya. Seperti api, jarum. Mereka justru antusias. Dan orang dengan sifat di atas biasanya tidak takut, justru tertantang dengan jenis terapi aneh. Bahkan tanpa sadar ikut mempromosikan ke banyak orang. Biasanya begitu. Jadi habis ada terapi Anda bakar, dia malah posting di Facebook nanti. Menjelaskan ke orang-orang dia sudah melalui sebuah terapi yang ekstrim hari ini. Jadi, kalau Anda ingin menggunakan API sebagai terapi, Anda harus setidaknya memastikan tipe karakter orangnya seperti ini. Nah, secara umum bisa dikatakan bagi teman-teman yang sudah belajar hipnotis, baik level 1, level 2, orang-orang dengan mental block tinggi rata-rata punya sifat ini, Bapak. Maka, terapi menggunakan API cocok sekali diterapkan pada orang-orang bermental block tinggi. Orang-orang yang tidak percayaan, orang-orang yang tukang protes, ya, cocok digunakan alat seperti ini. Yang kedua sekarang teknik afirmasinya. Yang pertama, lakukan aksi ekstrim tanpa banyak menjelaskan. Jadi, oke, jadi orang-orang dengan karakter di atas, Bapak Ibu, akan lebih suka ketika kita melakukan sesuatu dengan tidak banyak menjelaskan secara verbal. Bahkan biasanya dalam sebuah terapi, dia akan cenderung lebih banyak ngomong daripada kita yang terapi. Jadi Anda cukup melakukan langsung berbentuk tindakan, cepat, gitu ya, ekstrim. Kemudian yang kedua, biarkan klien melakukan afirmasi mandiri tanpa dia sadari dengan kata-kata yang mengandung semangat, kesembuhan, doa, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat afirmasinya, dia bersifat seperti ledakan, keras, tegas, dan pendek. Jadi, nanti akan berbeda dengan bagaimana kita saat menggunakan kayu, atau menggunakan air, atau menggunakan media yang lain. Ketika Anda menggunakan api, afirmasinya harus bersifat seperti ledakan, keras, tegas, pendek. Misalnya, oke, saya bakar kaki Bapak, Bapak rasakan dulu. Setiap kali perubahan positif, Anda teriakkan dengan keras dari mulut Bapak, sembuh, sembuh. Nah, misalnya begitu. Jadi, afirmasinya bersifat seperti ledakan, keras, tegas, dan pendek. Dan jika kita melihat dari banyak praktek-praktek yang menggunakan api di wilayah tradisional, di mistik perdukunan, di berbagai suku, bahkan di luar Indonesia,
di Amerika Selatan, di Timur Tengah, pola afirmasi yang dilakukan pasti sama, Bapak Ibu. Lebih banyak masuk ke wilayah gerakan. Maka wajar jika beberapa budaya untuk mengurangi muatan verbal atau kata-kata, mereka biasa memadukan terapi api dengan tarian atau gerak tertentu. Di suku Aborigin, di suku Arab kuno, Persia, di Mesir kuno, mereka menggunakan dengan gabungan. Dan di budaya India untuk menggunakan Agni atau api juga menggunakan tari-tarian. Mungkin kalau di Pak Edi Jun mungkin yang sering pakai Agni itu, mungkin kebanyakan begitu. Ya Gus, Agni Warsera. Nah, jadi itu rumusnya Pak Edi sebetulnya. Jadi zat apa yang kita pakai itu punya sifatnya masing-masing, maka afirmasinya harus digunakan dengan pola yang seperti itu. Oke. Nah, sekarang teknik-tekniknya. Ada banyak sekali teknik menggunakan api. Bahkan kalau saya hitung, saya hanya contohkan 5, tetapi sebetulnya di praktek di lapangannya ada ribuan jenis. Jadi yang dimasukkan teknik api, yang pertama adalah menggunakan api secara fisik. Yang kedua menggunakan apapun yang dibakar. Baik itu wangi-wangian atau candu atau apapun. Yang ketiga menggunakan sinar. Jadi ada 3 hal ini yang biasa umum digunakan oleh masyarakat. Ada di sini terapi dengan handuk yang dibakar. Dengan dibubuhkan alkohol atau spiritus, kemudian dibakar di bagian tubuh tertentu. Yang kedua langsung membakar menggunakan korek api pada bagian tertentu yang dikeluhkan. Yang ketiga memukul-mukul dengan dupa yang menyala. Jadi orang menyalakan 3, 5, 7, 9 batang dupa, kemudian dipukul-pukulkan ke bagian tubuh yang dikeluhkan oleh klien. Yang keempat menggunakan sinar, lampu, lilin, dan lain-lain. Yang kelima bekam dengan menggunakan api. Koin, kertas, atau kain yang kemudian dibakar, kemudian ditutup dengan gelas atau tanduk. Jadi ini alat-alat yang biasa digunakan. Ini saya contohkan di sini. Yang pertama itu yang sekarang baru banyak dilakukan orang, ya, menghilangkan mata minus atau plus dengan menatap lilin yang menyala. Kemudian firewalking atau berjalan di atas bara api. Itu di beberapa budaya, terutama di barat, malah digunakan sebagai alat terapi untuk beberapa penyakit kronis. Yang di bawahnya lagi ada bekam api. Kemudian yang sudut paling bawah itu handuk yang dibakar. Jadi untuk teknik-teknik ini Bapak Ibu tidak akan dapat di kelas. Jadi Anda silakan cari di YouTube, di berbagai macam media yang ada, karena semua tekniknya detailnya pasti dijelaskan. Bagaimana cara menggunakan handuk yang dibakar, bagaimana cara menggunakan dengan media-media api atau lilin, itu lengkap di sana. Nah, yang hari ini kita lakukan adalah praktek sederhana mempertajam keahlian Bapak Ibu untuk menggunakan afirmasi dengan media api. Jadi kita fokus di afirmasinya. Karena kalau teknik Anda bisa pelajari dimanapun. Oke. Pengantar teorinya sudah cukup Bapak Ibu. Kita sekarang akan praktek. Baik. Di sini ada yang sudah punya korek? Tidak. Ada Gus, korek dupa sudah siap ini. Tidak, korek dulu. Kita akan mulai korek. Ada Gus. Korek sudah. Kita akan mulai korek dulu.
Jadi sekarang Bapak Ibu berlatih sebelum Anda melakukan ke orang lain. Kita latih dengan diri kita sendiri. Ron. Saya minta semuanya dicoba nih, semuanya dicoba. Jadi korek ketika kita nyalakan, kemudian kita bakarkan ke tangan. Asal ritmenya teratur, jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti nggak meyakinkan. Jadi asal ritmenya teratur, ini permukaan tangan tidak terasa panas, Bapak. Anda boleh buktikan. Beti, Gus. Wes to jalan. Tapi kok pengulune Gus? Iya, nek burunya masih kebakar itu. Wong ini kebakar beneran, tapi tidak akan ngapa-ngapain. Anda Ya. boleh coba. Tidak perlu sakti-saktian. Ini kita sanginya telah. Ditiup anake, Gus. Oke, dicoba. Coba. Ini Gus. Jeng mami habis bulunya nanti nggak bisa dibakar. Iya. Wax Nggak akan gratis. ngapa-ngapa, nggak akan ngapa-ngapa. Mosok kok aku ngajari wong menderita. Loh, wes. Ya, anget. Ya, oke. Anget. Nah, Tadi karena takut. nah Jadi iya. cepat, loro. Oke. Nah, sekarang karena kita udah ngerasakan. Sekarang Tangannya, coba. ini teman-teman temukan bagian tubuh Anda yang rasanya kurang nyaman kira-kira mana? Koyok. Anak sing gak nyaman gak? Ayo, kita mulai dari Kanjeng Mami Ora dulu. Mana, Mi? apa-apa, Bron. Aneh. Gak tangan. Sini tuh. Gigi. Oke. Ora apa-apa. Sekarang kalau wajah yang dibakar ini kan aneh loh. Mi. Kan jangan dilakukan loh. Jadi jangan wajah. Misalnya Wajah. fokus gigi gitu ya, gigi. Anda masukkan aja gigi itu Anda lambangkan ke tangan sebelah mana. Oke. Bisa. Kiri. Wis nanti saiki Oke. lagi. Terus Ya gak apa. saiki Saiki nggone kita Pak Aris. gak. Ribut Aris ya Arisan, Allah. Oke. Sekarang Anda fokus di bagian gigi. Jangan kalau gas kompor bisa. Ini Dokter Surya bahaya ini. Bisa kok. Malah. Gas kompor bisa kok. Saya pernah nyoba. Iya, tapi kalau masih baru ojo, Gus, engko kobong kabeh. Enggak, tapi yang nonton yang ngeri. Tapi bisa kok, sama aja efeknya kok. Jadi, nah habis itu udah sampai masukkan kemana sakit giginya? Kiri. Kiri. Sekarang Anda karang sendiri kata-kata apa yang lugas, tegas, dan keras tentang kesembuhan Anda. Terserah. Dalam hati apa banter Gus? Harus diucapkan ini. Kalau menggunakan api harus lantang, harus diucapkan. Oke. Prong bolong ngalu buntu loro untukku ilang ben melu wong. Mi marai guyu mi. Digenti mi. Marai guyu mi dalang gue. Ilang? Ye, kandani kok. Lah itu efek sugestif Bapak Ibu. Bukan berarti giginya sembuh. Aja malah guyung iku dongoku kok. Lah ya. Ranolino punggungku. Duh, iya dokter Asep punya saya juga kebakar ini sama. Enggak cuma dokter Asep, tapi kita kan tidak mengalami luka, tidak ada luka bakar, tidak ada apa. Yang penting yakin dan teratur ya, Gus. Tadi pertama takut memang sempat nyus ngono. Iya. Ini supaya apa? Supaya nanti ketika kita membakar orang, kita juga bisa ngukur, tidak ngawur. Izin manusia nggak ada bu, adanya rambut bulu. Iya. Dokter Asep, sininya sakit nggak? Nanti saya bakarin. Pak Hubay, Dokter Asep gitu. Oke. Lo aku berani Sekarang, Gus, lo aman Gus. Oke. Lo Sekarang aman nih Gus di wajah. Lah ya aman, tapi jangan dilakukan. Enggak ada angin punggung kiriku, enggak sakit punggung. Kewanen Gus, dadi bablas maaf. Enggak, jadi bisa wong saya lakukan bisa kok. Mbok janggutku kebakar lo nggak akan panas. Tetapi
Lihat Pak Aris tuh prakteknya tuh. Nah. Wes. Berani prakteknya ke orang Pak Aris. Orang lain. Coba di bulu kaki Mas Aris. Oke. Enggak apa-apa, Nah. Bu. Mambu-mambu gosong sidik. Jadi ketika orang ditutup pakai handuk dengan spiritus atau alkohol kemudian dibakar, itu pun tidak merasakan panas. Hanya hangat sebetulnya. Iya, itu terapi Bunda Devla. Cuman efek sensasionalnya bagi orang yang melihat dan bagi kebanggaan dirinya itulah yang menyembuhkan dia sebetulnya. Dibong nggak apa-apa. Iya. Yang bolong alu buntu semua orang melu, wong semparas melu aku buah. Silang. Sangit ya Gus. Loh enggak, sekarang udah teman-teman udah ngerti bahwa itu kan hanya teknik, hanya sekedar teknik. Sekarang saya udah punya dupa nih. Oke, Anda bakar 3 biji. Ini Gus. Dibakar 3. Masak tututan 3. Ke bawah 2 aja ya Gus dari rumah enggak apa-apa kan? Boleh. 2 boleh, 1 aja boleh kok. Cuman saya nanti buat nanti Pak. Cuman saya biasanya makainya 3, 5 biar terkesan ganjil, 3, 5, agak 7. mistis. 3, 5, 7. Mbak Viva udah pernah belum pakai api? Oh enak ini. Ini memang terapi kok. Aromaterapi. Kalau yang teman-teman yang punya lilin silakan diambil. Nanti boleh buat latihan berikutnya. Kita pakai lilin. Gus, selantek dupaku. Oke, sudah ya. Sudah. Sekarang tangan Anda sampai gini kan, Pak? Ini tangannya digini kan? Itu dupa. Dipukul-pukul kan? Ini korek murup, rokok murup loh ini. Dipukul-pukul kan gitu. Cara mukulnya? Mukul biasa, pluk gini. Jadi gini Gus ya. Nah, sip. Celekit. Iya, celekit. Tapi tidak akan kebakar itu. Saya sakti. Iya. Lah, terima kasih Gus. Itu akan menimbulkan sensasi bawah sadar, membuat persetujuan pada kesembuhan kalau pada klien. Rekaman. Ayo ndang loket mau meng dicawangi tok Pak Aris guayane tok. Nunggu direkam Gus, nunggu direkam. La ilaha illallah. Malahan, Gus. Jadi gegemnya posisinya begini Gus ya. Bebas dibuka juga nggak bisa ngene tok lho Pak. Loh. Iku dupo kan cilik iki rokokan gede lho. Ini aku Melu sudah praktek. tuh. Sudah Gus. Loh. Kayak kecipratan kembang api. Udah. Ini. Apa, Gus. Ini enggak. Coba ya, iki tangane anake. Nah, gak apa-apa Gus. Rafa toh? Gak apa-apa Gus. Udah wes toh. Masih aman, masih mulus. Dan nggak ada. Aman. Nah, itu sebetulnya sensasi itu yang kemudian membuat klien membangun persetujuan bawah sadar atas apa yang mereka derita, atas gangguan yang mereka alami. Udah kena Jadi, baunya, langsung trans double ya Gus? Trans double. Dan apalagi kalau kemudian Anda tambahin dengan banyak kali motivasi-motivasi yang mengejutkan dia pada saat itu. Efeknya akan 2-3 kali lipat lebih efektif. Oke. Ini kalau di Bali biasa orang menggunakan terapi seperti ini. Di siswa kita ya ada Pak Kelambu. Pak Kelambu itu
biasa menggunakan dupa dipukul-pukul ke pasien. Oke. Terus sekarang lilin. Siapa yang punya lilin? Iki lucu mana ini? Gus. Pas entek. Iya. Aduh, anaknya sapa kuwi? Anaknya sapa iku? Perungku. Oh, Pak Habib. Mungkin tanya Ya, yang silakan, Pak. kalau mukul-mukul itu kita yang sebagai terapi yang mukulnya atau memang si pasiennya sendiri yang mukul? Sebaiknya kita, Pak. Jadi cuman kalau malam ini kan kita berlatih ke diri kita sendiri supaya kita bisa mengukur. Masih ada sisa Anu ngepet. kae lho apa? Ketika nanti kepada orang lain kita praktekkan tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau di sejiwa ini kan kita harus mengukur dengan diri kita sendiri tuh. Tapi nanti kalau pasien nanti berarti kan dokter yang mukul-mukulkan, bukan pasiennya suruh mukul sendiri. Jadi ini cuman sekedar untuk mengukur supaya nanti kita nggak ngawur, tidak kelewatan ketika ke orang lain. Jadi banyak ceritanya teman-teman yang mempraktekkan glass walking tapi dia nggak berani. Dia mempraktekkan firewalking tapi dia nggak berani. Akibatnya kadang fatal bagi klien. Nah, tapi kalau sekarang kayak Kanjeng Mami bakar dirinya berani, mukul-mukul pakai dupa berani. Nah, nanti ketika ke klien juga terukur, tidak asal-asalan. Oh iya iki sakmene, oh iya iki ngene gitu ya Gus ya. Jadi tujuannya itu, Dok. Nanti ketika ke klien tetap dokter yang nanti harus melakukannya, jangan klien disuruh sendiri. Ya urusannya. Nyunyuk mbong. Oke, sekarang yang udah siap lilin siapa? Pak Ganjur. Kak Lilin deh. Pak Ganjur itu matanya minus apa plus, Pak? Plus, Gus. Plus. Oke. Sekarang Pak Ganjur fokus tatap api di lilin itu. Fokus ditatap dengan dua mata sampai matanya keluar air. Jam nggak keluar ini. Aku plus minus Gus. Guys, cobaan gue lilin. Teman-teman diingat ya, semua yang saya lakukan ini tidak ada uji klinisnya. Jadi kita tidak sedang mempelajari teknik, kita sedang mempelajari kerja sugesti. Jadi bukan api yang membuat orang-orang itu sembuh, bukan. Karena Terus, dia tersugesti. Melihat lilinnya itu keadaan kacamatanya dilepas atau bagaimana, Gus? Ya dilepas lah. Jarak pandang dari mata ke lilin itu berapa senti, Gus? Yang kira-kira aman aja, Bu. Jadi jangan terlalu dekat mata kita. Bahaya loh. Intep nongon. Pak Wagi dibingung. Iki tolan oke nih diajari merdukun temenan ya. Ngono. Pojokan lah nek gelas. Udah cukup tuh Pak Ganjur. Sekarang sampean coba membaca dengan normal. Belum terlihat belum Gus. Belereng cahaya tadi. Masih belereng. Ya, saya tadi tanpa berkedip berusaha supaya cepat keluar airnya, Gus. Tapi belum keluar. Belum. Lah ya. Sampai keluar airnya. Oke.
Jadi lanjut Gus, skip misalkan setelah nanti saya usahakan sendiri terus keluar airnya, terus gimana Gus? Iya, kalau pas kebetulan sugestinya masuk, mata itu jadi berubah, Pak. Jadi lebih terang untuk membaca, jadi kelihatan yang tadinya nggak kelihatan. Jadi tadi kalau api kan sugesti kita harus keras Gus. Apa namanya? Ya ini kan kita nggak ngomong apa-apa. Jadi kalau pakai api itu ada 2 syarat. Yang pertama banyak tindakan, tidak pakai bicara. Atau menggunakan kata-kata pendek dan keras. Jadi ada 2 pilihan, Pak. Nanti kalau kita pakai kayu, pakai logam, pakai udah beda lagi cara afirmasi. Ini nanti kalau saya coba lagi sampai keluar ya Gus ya. Sampai keluar air matanya. Tapi ya tadi teknik ini belum tentu berlaku untuk semua orang loh, Pak. Iya. Silakan dicoba. Pak Firdaus sudah nyoba belum, Pak? Sedang nyoba, Gus. Tapi enggak berebes-berebes, Gus. Memang sulit tak, Pak? Nah, maksudnya ini untuk awalnya itu perlu afirmasi tertentu atau langsung aja suruh lihat apinya gitu? Ya, itu tadi afirmasi. Lihat apinya sampai mata keluar air, itu afirmasi, Pak. Oh, gitu ya. Lah, masalah hasilnya biar klien yang merumuskan sendiri, kan gitu. Siap-siap. Itu bedanya teknik api dengan yang lain. Makanya kebanyakan teknik pengobatan dengan api itu nggak terlalu banyak sugesti sebetulnya. Gus, bisa keluar air mata ini, Gus? Sudah, Gus. Ya udah, sekarang coba dirasakan matanya. Lihat apa kayak bisa enggak? Masih melerung tapi sedikit lebih terang, Gus. Lebih terang. Berarti ada perubahan toh? Iya. Lah itu kalau kena pasien kan langsung percaya dia. Iya, Gus. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, ini bukan terapi yang bisa dibuktikan klinis. Jadi kalaupun ada perubahan pada penglihatan kita, mata semakin terang, tulisan semakin jelas, itu murni karena sugesti. Bukan berarti mata kita membaik. Oke, ini biasa saya lakukan ke anak-anak yang punya kendala, alasannya malas belajar karena matanya nggak enak buat baca segala macam, saya pakai teknik ini dan efisien. Ini wong moto minus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Nanti prakteknya secara kompleks tergantung Bapak Ibu membawa kasus apa. Mari kita diskusikan bareng-bareng. Kelihatan ya, Gus. Untuk teknik, Gus, izin tanya, Gus. Ya. Untuk teknik ini berlaku enggak buat pasien yang rasional gitu atau yang ini sosial, dengan keyakinan sosial? Sama aja. Jadi kalau kita ketemu yang keyakinannya agama, ya kita gunakan doa-doa agama. Kalau kita ketemu orang yang keyakinannya sosial rasional, kita gunakan logika rasional, kita buatkan logika kan gitu. Kalau kita ketemu yang samanis, ya anggap aja kita sedang bikin manggil penguasa api atau apa. Suka-suka Pak Parto kan. Tetapi intinya karakter tadi loh Pak. Kan di slide ada karakter itu. Karakter orang yang mudah disugesti dengan api itu harus dihafal. Jadi kalau Anda ketemu kayak tipenya Pak Ganjur itu susah kalau pakai api. Tipenya Pak Fitri itu susah kalau pakai api. Jangan bener apa, Bu? Sampean ku api pakai kayu. Kayu. Jadi nek Kanjeng Mami itu masuk kalau pakai api. Sangat masuk. Ini kok berbes milih baru dulu drakor Womi. Aku teraniaya sama Gus Ajun. Tapi Mi, kayak ngene Mi. Sampean kan berbes kayak ngono ki piye hasilnya ayo. Serius baca itu dengarku kalender Mei Juni kelihatan.
Loh, Sampai sakmene lho ketok. Mau? loh. Kudu sakmene. Sekarang segini loh. Mi, Ketok. Mi. Siap. Kelihatan nggak, Mi? Ketok kuwi nek lembarane. Oh, ini ketok ya. Semakin jelas ya. Semakin jelas nyata itu merah itu. Kacau ya, Pak. Nek ku duit wae gak ketok iso kelihatan kok. Perempuan tuh gak ada materialistis, kami realistis. Jadi gini ya, teman-teman ya. Setiap menggunakan alat, setiap menggunakan instrumen, entah itu air, api, kayu maupun tanah maupun nyawa, itu masing-masing punya karakter orangnya. Lah itu yang harus kita hafal. Jadi belum tentu semua orang itu bisa manjur ketika kita lakukan dengan api. Yang penting siap karakternya. Kayak misalnya kayak Kanjeng Mami itu dia tipe orangnya senang menjelaskan kepada orang lain, antusias dalam membangun persepsi orang. Kemudian dia banyak mendeskripsikan tentang dirinya, pengalamannya. Ini orang kayak gini dengan api cocok. Kemudian sapa meneh ya yang kira-kira cocok pakai api. Gus Pai. Di sini Gus Pai gak masuk. Gus Pai ku enake nggo banyu. Kalau saya Gus, Bardudani mau. Kenapa? kalau saya cocok enggak pakai api itu? Saya pakai api ya, Gus. Betul, Budiah itu pakai api. Saya Gus. Budiah, kalau Pak Aris pakai Pak pakai bantuan angsuran BRI itu langsung sembuh semua penyakit. Jangan menggunakan unsur yang lain. Amin. Alhamdulillah. Jadi amin. Intinya ada di karakter orang, dan masing-masing karakter itu sebetulnya mewakili sifat self sugesti atau auto sugesti masing-masing. Itu harus dihafal. Berarti kalau dibaca dari karakternya yang tipe-tipe Budiah, Kanjeng Mami, itu dia lebih memainkan banyak peran di self sugestinya daripada dari saran atau support orang lain. Jadi itulah keistimewaannya. Orang-orang yang api itu dia mudah sekali memotivasi diri sendiri. Gus, kalau ke orang motivator, Gus. Kalau ke orang lain, dianya tadi ketakutan, terus akhirnya begitu kena dupa, kok panas malan. Itu memang karena posisinya dia takut itu atau bukan ya, karena karakternya nggak sesuai dengan karakter api. Kalau orang sesuai dengan karakter api, itu setakut-takutnya dia tetap nekat nyoba supaya kelihatan dia mampu. Mbok saya taruhan kok. Karena karakternya itu loh, Pak. Karena itu tak jelaskan karakter orang yang api itu bagaimana. Mau ke Slomo pertama wis jajal penasaran no. Iya, orang kalau karakternya api dia nabrak. Tapi kalau dia karakternya air, terutama orang karakter air ketemu api itu jangan enggak mau betul, Pak. Sama seperti kalau kita pelatihan level 1 kan ada beberapa teman tuh yang sama sekali nggak mau nyoba glass walking. Walaupun teman-temannya udah terbukti bisa semuanya terjalan dengan aman, tetap dia nggak berani sampai akhir, kan ada yang seperti itu. Iya, iya. Aku berani. Betul. Itu Gus, saya masih trauma sama beling Gus. Gara-gara beling saraf jempol kaki kiri kayak udah nggak kerasa mati rasa Gus. Oh, tak kira mantan kuda lumping Pak Ganjur traumanya. Sekarang masih nggak kerasa? Enggak, Gus. Jempol kiri. Jadi putus di bagian kaki. Kayak beling di sini seret langsung sobek, ternyata putus saraf, nggak kerasa jempol saya. Iya, terus trauma sampai. Iya, kalau ngeliat jalan di atas beling, kalau jalan di atas api masih berani, masih nggak takut di atas beling. Ya besok minta Pak Toto buatkan terus sampai melakukan dur beling. Saya enggak mau tahu soal trauma Anda. Pokoknya gak gas, Kak kasih lau gak gelem ngaku murid. Ya. Maunya Pak Ganjur berjalan di atas penderitaanku kok. Di atas beling nggak mau.
Sopo sing percaya sampean menderita, enggak sing soro wong ya Mi. Ojo terlalu jujur toh, Gus. Oke. Sekarang teman-teman ada yang mau ditanyakan enggak? Nanti untuk teman-teman yang belum menyiapkan alat, nanti kan rekaman video ada, Anda boleh coba, tapi usahakan semua serba terukur ya. Jadi kita semua yang di sini harus bisa mencoba ke diri sendiri supaya nanti bisa mencoba ke orang lain dengan aman. Siap. Oke. Tapi ingat, kalau panas berhenti. Tidak semua orang mempan dengan pendekatan api. Jadi pahami karakternya baik-baik. Oke, Gus. Jadi koyok misalnya Pak Ediris, terus Bu Kanjeng Mami, terus Pak Hubai, Bu Diah itu pakai api mempan. Tapi kalau dicoba ke Pak Harsoni nggak masuk. Aku nanti pakai apa nih, Gus? Harsoni pakai kayu. Cul soalnya. Cukup kayu. Macul di sawah. Ngan Pak Harsoni itu air. Apa? Sip. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Gus, sorry. Maaf Gus, acuannya tadi terkait personality tadi berarti kalau Pak Sony saya pikir tadi kayu beliau sama seperti saya. Kalau Kanjeng ini memang secara profil beliau kan bersemangat Gus, contoh api lah itu untuk memudahkan kita membaca pada rata-rata suyat mungkin orang baru gitu ya Gus ya baru kita kenal itu pintasnya gitu. Kecocokan dengan personality beliau seperti apa? Kita fokus pada cara bicaranya orang, Pak. Jadi biasanya kalau dalam pre-talk itu nggak nunggu lama kok kita tahu pola bicaranya orang. Jadi ketika dalam pre-talk kita di awal itu nggak perlu waktu lama, kita bisa tahu pola orang dalam untuk dia melakukan personality brand kepada kita untuk menjelaskan masalahnya itu ketahuan. Karena intinya semua klien datang ke Anda kan curhat tuh. Nanti Anda akan ketemu manusia api fatal, itu ada. Jadi manusia api fatal itu gini, ada pasien datang ke Anda, menceritakan kondisinya dengan detail, terus dia bilang juga bahwa dia sudah melakukan banyak upaya mengobati dirinya dan banyak keberhasilan, tapi dia tetap datang terapi pada kita. Itu orang tipe api fatal. Tapi yang pernah seperti itu ngakunya introvert, tuh Gus, gimana? Saya baru aja dapat pasien itu. Kenapa? Jadi dia bilang katanya introvert. Tapi kita dengarkan semua seperti yang Pak Agus bilang tuh, bahkan sudah sampai ke psikolog, psikiater, penyakit dalam, semua bilang normal-normal saja. Saya coba gali hanya dengarkan dia bagaimana mendeskripsikan dirinya gitu kan. Kok ngakunya introvert karo tonggone iki yo ora iya ngono lho maksudnya iki. Karo wong yo ngono gitu. Bu, mudah Bu. Berapa banyak pujian yang keluar bagi dirinya sendiri itu dalam hitungannya. Atas apa yang dia lakukan. Tetapi kalau dia lebih banyak mengeluh, itu biasanya orang air. Orang air itu tukang mengeluh. Oke. Nanti kalau dia lebih banyak kepada bengong, nungguin kita menjelaskan, itu orang kayu biasanya. Dan mereka cenderung meributkan hal-hal teknis yang kecil-kecil, bukan masalahnya sebenarnya itu orang kayu. Nanti kalau ketemu orang yang tanah, itu cenderung kayak orang tidak punya masalah itu. Tapi biasanya, kalau misalnya orangnya menggebu-gebu, tapi dia juga senang mengeluh. Berarti jarang, api dan air? Enggak, jarang ada. Bu. Nah, aku nemoni ya, Gus. Enggak, maksudnya jarang ada kalau kita mau petakan ke jelas biasanya
keluhan itu kemana dulu. Kalau mereka mengeluhnya tentang dirinya sendiri, ya itu nggak mungkin orang api. Orang api itu juga banyak mengeluhnya, tapi cenderung ke orang lain. Ngeluhkan anaknya, Contohnya? ngeluhkan istrinya atau suaminya, ngeluhkan teman-teman di tempat kerjanya itu. Iya, dia mengeluhkan tentang dirinya, tapi dia juga senang membanggakan dirinya. Berarti kan ada dua unsur itu, Gus. Enggak, itu mesti api. Mesti api. Tapi sidik-sidik mengeluh dirinya. Iya, ngeluhkan pada penyakitnya, bukan pada kemampuannya hidup. Ya kan datang ke Anda kan untuk diobati lah, nggak mungkin dia nggak ngeluh penyakitnya toh. Tapi ya tadi kadang-kadang sudah kita bantu jelaskan malah dia bantah pula. Dia jelaskan dengan pemahaman yang lain toh. Biasanya gitu. Dan itu keuntungan buat kita Bapak Ibu. Jadi nerapi orang dengan tipe api ini paling mudah. Karena setiap afirmasi positif pendek yang dia sampaikan pada dirinya itu diamini langsung oleh tubuhnya. Biasanya begitu. Itu kehebatannya. Jadi misalnya kita taruh api 1, dia akan mengembangkan 10 api di badannya, itu orang tipe api. Ya, Dokter Asep itu tipe api ya. Ya. Jadi gitu. Kalau Pak Wayan itu tipe logam, Pak, tipe tanah. Terus ingat yang pelajaran kita di awal-awal kemarin, bagi teman-teman yang masih terakhir masuk, boleh tanya ke teman-teman yang lain bahwa tetap menggunakan 3 dasar keyakinan sebagai cara kita nerapi orang. Anda lihat dulu nih, orang mau tipenya apa, dia itu religius, dia samanis, maupun dia sosial rasional. Itu harus dihitung betul-betul. Supaya dan rata-rata keyakinan mengenali banyak pola-pola terapeutik yang nyerempet-nyerempet di wilayah itu. Misalnya pada budaya Arab Muslim itu mereka mengenal wangi-wangian yang dibakar sebagai alat terapi. Nanti Pak Ediris besok kan yang lainnya tak jelaskan. Ini kan cuman saya kan kecolongan ini menjelaskan hari ini padahal materi buat besok. Sabar, Pak. Gara-gara Kanjeng Mami ngerepoti saya. Yang dihafal api dulu, karena api ini kalau di Indonesia termasuk yang paling banyak. Kenapa api paling banyak di Indonesia? Karena iklim kita bukan iklim individual. Orang Indonesia ini orang dengan kepedulian sosial, dengan peran sosial yang dominan di berbagai sisi, bukan seperti orang Barat. Jadi kita kebanyakan untuk menunjukkan kemampuan keakuan itu lebih tertampung karena orang masih peduli gitu. Beda dengan di luar negeri sana. Butuh pengakuan. Iya, karena kita interaksi sosialnya masih dominan. Jadi orang-orang kalau di Indonesia ini masih lebih banyak yang api. Jadi kalau, iya, termasuk Pak Ediris, Gus. Terbakar api asmara itu. Api asmara apa? Itu kagol karena berangkat ke Kalimantan nggak jadi. Ora dijak makane kulawat. Coba ngejak aku. Nanti. Pak Habib, selamat buat pengajiannya, kelihatannya sukses besar. Bagus. Selamat buat pengajiannya, kelihatannya sukses besar ya. Hanya dampingi doang. Enggak apa-apa, pantes Pak. Saya kira artisnya Pak Habib itu. Soalnya ganteng yang sebelahnya, ganteng Pak Habibnya. Jadi tak pikir wah ini artisnya ngambil alih ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Saya minta nanti videonya ya tolong dipraktekkan ke orang lain.
Tapi ingat, bagi yang belum mencoba ke dirinya sendiri, jangan digunakan ke orang lain. Jadi nanti baik kayu, batu maupun yang lain, Anda harus mengukur dengan diri Anda dulu sebelum dipraktekkan ke orang lain. Karena bahaya kalau itu nggak diukur. Untuk katarak berarti bisa ya? Apa? Untuk katarak, kasus katarak. Saya sarankan ini ya, jadi Pak Habib, semua metode-metode pendekatan ini adalah pendekatan sugestif. Artinya tidak mungkin diuji klinis. Jadi kita hanya mempengaruhi sisi sugestinya klien, bukan kita sedang melakukan penyembuhan. Jadi kalau untuk kondisi yang menyangkut, kita udah tahu jelas nih sebabnya apa nih, katarak misalnya. Ya mau enggak mau ya kita sarankan operasi untuk Pak Habib, masa kita gini kan. Tapi kalau membuat orang matanya katarak, kemudian seolah-olah bisa melihat dengan jelas atau tidak kabur, dengan cara begini bisa. Tetapi bukan berarti kataraknya sembuh loh Pak. Bisa dipahami nggak Pak Habib? Ya. Jadi hasil sugestinya itu nggak permanen, ya? Hanya saat itu saja. Ya bisa permanen, bisa enggak, tergantung sedalam apa kondisi trans klien pada waktu itu. Ada orang tak bakar kakinya, susah jalan itu ya. Kemudian hari ini bisa jalan lancar, besok tidak jalan lagi. Ada yang sampai sekarang katanya sudah baik-baik saja. Beda orang, beda efek. Tapi Gus, saya waktu itu kan pernah di terapi yang mataku minus. Aku 2 hari yang lalu lagi pesen kacamata turun 1. Beneran dong? Serius. Dari 3,5 jadi 2,5. Nah itu kan berarti kan ada perubahan permanen toh Pak Habib, tetapi itu bukan karena kita menyembuhkan. Berarti waktu itu keadaan Kanjeng Mami dalam keadaan trans yang dalam. Karena memang pengen sembuh gitu kan. Mengakibatkan ada perubahan yang signifikan. Tetapi ya, secara berhenti 1. Tetapi secara fisiologis jelas saya tidak melakukan perubahan apapun toh. Itu loh Pak Habib. Tapi pola pikir itu bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan bagian tubuh ya Gus ya? Ya jelas toh kalau itu Pak. Sangat itu Pak. Lo tanya dokter itu loh, orang diobatin bener ya kadang-kadang nggak sembuh kok kalau otaknya nggak siap sembuh. Suara niki. Jadi saya gampang tersugesti dan gampang mensugesti, Dok. Jadi, tetapi tadi orang tidak mungkin terbuka trans dalam ketika dia nggak butuh. Itu prinsipnya Pak Habib. Orang tidak mungkin masuk ke trans dalam ketika dia nggak butuh. Kalau cuma coba-coba nggak akan masuk ya Gus? Nggak masuk itu, benar. Kemarin benar Gus. Saya serius karena jujur ya capek pakai kacamata ya kan, ganggu nyangkut di sanggul. Pengen mari. Yang waktu itu yang bab 8 ya Gus ya? Lupa ya. Akhirnya kan Gus Acun bilang coba lihat gitu kan, begitu ini. Udah terus kemarin ganti apa? Ngelihat kok wis blaur-blaur, terus 2 hari yang lalu ngecek dari minus 3,5 turun jadi 2,5. Oke, apakah itu karena terapinya Gus Acun? Ya tidak, ya karena kehebatan otak Kanjeng Mami. Selesai penjelasannya. Luar biasa Kanjeng Mami. Ya berkat bantuan Gus Acun juga, kalau nggak karena dibantu kan ya orang ngerti. Jadi teman-teman harus misahkan mana sisi yang fisiologik, mana sisi sugestif. Kita cuma main di sugestif tok. Nah, sekarang tugas berikutnya dari teman-teman kan pertama praktek, yang kedua membangunkan logika. Jadi membangunkan logika pada klien, misalnya Anda menggunakan dupa dipukul-pukulkan. Anda harus pinter tuh membangun logika. Ingat, logika yang dibangun harus bersifat netral sugestif. Jangan nyerempet-nyerempet kedokteran, jangan nyerempet-nyerempet wilayah medis, jangan nyerempet-nyerempet anatomik. Tapi bagaimana kita bisa membangun logika bahwa itu memiliki efek pada perbaikan diri klien.
Contohnya, Anda kan tahu toh kalung-kalung logam yang dijual orang. Ini memiliki efek begini, terbukti klinis begini. Aslinya mereka nggak pernah lihat, nggak ada bukti klinisnya apapun. Itu adalah sugesti logik namanya. Nah, sebagai terapis yang menguasai ilmu 5 unsur, Anda juga harus memiliki kemampuan itu. Tapi tolong, jangan seperti tukang jual obat. Jadi, kita menjelaskan rasional-rasional dalam bentuk yang lebih arif, yang tidak nyerempet-nyerempet di wilayah medik, nggak nyerempet-nyerempet di wilayah fungsi-fungsi organ tubuh, anatomi, dan sebagainya. Karena bukan wilayah kita. Nanti tidak bijak jika kita ngomong masalah itu. Terus jadi nanti kalau Anda ngerekam, kalau direkam ya udah di klien, itu ada 2 macam rekaman. Yang pertama, Anda rekam waktu terapinya. Yang kedua, Anda rekam waktu Anda menjelaskan kepada klien. Apa yang sedang Anda lakukan? Oke, jadi rapotnya itu di 2 itu. Nah, terus ilmu untuk malam ini, terutama buat teman-teman yang baru masuk, tentang firewalking atau berjalan di atas api, itu juga bisa dijadikan alat terapi. Nah, nanti tekniknya nanti biar dibagi Pak Toto di grup ya, supaya teman-teman bisa paham bagaimana cara menerapkan firewalking. Yolur. Dan Iku lanake pengen Duh, Pak Robert rame. Kang Obet jian no. Lagi harisan juga itu. Oke, jadi Pak Toto ada di sini ya? Pak Toto, Master Toto. Pak Toto. Ada. Sepertinya lagi sinau. Monitor. Oke, Pak Toto nanti dibagi ya tekniknya firewalking ke grup ya. Oh iya. Grup 10. Ya. Jadi, itu juga bisa dijadikan untuk terapi massal. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi sekelompok orang dengan berbagai macam keluhan masalah, itu bisa Anda gunakan pendekatan ini. Walaupun untuk videonya dikirimkan di grup apa chat pribadi Gus Sajen sendiri? Tak kirim grup nanti Mas Fitri. Untuk video tugas, maksudnya untuk video tugas kirim Japri aja. Jangan di grup, nanti dicontek temennya, nanti nggak orisinal. Yang paling penting itu saya originalitas Anda kok. Aku ketinggalan materi lho, Gus. Hah? Ya ketinggalan materi kok nyolong teko Kanjeng Mami kok sampai itu kayak wong susah. Pak Ganjur rajin lah dari awal udah macam dia. Wah iya. Terus saya baru silakan. Gus, yang tadi ada sedikit tertinggal. Untuk contoh yang tadi Gus, membangun logika yang netral sugestif itu tadi bisa dicontohkan Gus. Soalnya kan misalnya kita menjelaskan kan takutnya nyerempet ke anatomi atau ke medis gitu loh Gus. Contohnya begini, saya bakar tangannya orang, terus saya bilang, iya toh Pak, betul toh Pak, hanya dengan membuat pikiran Anda jadi tenang, hanya dengan menimbulkan pikiran positif, hanya dengan memunculkan optimisme, tidak terasa panas kan Pak, hanya hangat kan. Demikian juga dengan tubuh Anda seluruhnya, apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi pada mereka. Contohnya begitu loh Pak. Oke. Jadi kan netral, saya tidak ngomong masalah fungsi panas terhadap permukaan kulit, tidak ngomongkan fungsi panas untuk memperlebar pembuluh darah, saya tidak akan ngomong itu. Aku nganggo mantraku mau ayo Gus. Nah, lah iya. Semprong bolong alu buntu.
Nah, kalau di sini tadi kan kita sama-sama udah ngerti sugesti toh Kanjeng Mami. Jadi saya tidak melakukan penjelasan gitu loh. Beda dengan ketika nanti ke klien yang terutama masyarakat umum. Kita kan pasti ditagih. Loh, kok bisa ini bagaimana? Nah, kalau Kanjeng Mami tidak akan tanya saya, kok bisa gimana? Gus tidak mungkin tanya, dia udah paham ilmunya. Nanti kalau ada yang tanya, ini nomornya Gus Ajun, silakan tanya sama beliau. Murid loro. Oke. Jadi gitu Pak Johan ya. Siap. Terima kasih Gus. Pokoknya jenengan kan pakar NLP itu pinter itu bikin kayak gitu. Tapi yang jelas jangan sampai kita terjebak seperti iklan-iklan alat-alat bantu kesehatan yang banyak muncul, bahwa mereka cenderung bermain pada testimoni di wilayah medis segala macam. Itu kalau di aturan STPT atau penggiat pengobat tradisional itu pelanggaran hukum. Boleh ditanya sama Pak Acep sama Bu Diah di sini. Jadi mengiklankan kesembuhan segala macam, bahkan beriklan dengan layanan terapi yang kita lakukan, itu sebetulnya tidak boleh secara hukum. Benar ya Bu Diah ya? Mungkin salah saya jelaskan. Kalau untuk pemegang STPT loh ya. Jadi siap. Benar, Gus. Jadi terus jangan kita nyerempet-nyerempet di wilayah yang bukan ranah kita bekerja. Makanya di Sejiwa ini antara yang dokter, dukun sama terapis jadi kompak karena memang kita nggak saling serempet, tempatnya masing-masing. Ada porsinya sendiri-sendiri. Iya. Kalau kata Gus Pak, the right man on the right position. Oke, Apa terus Gus dikuatin di Pak? Dilarang pipi sembarangan. enggak, itu artinya bainal manjilatin, Gus. Oke. Jadi itu teman-teman, nanti tolong Anda coba. Yang pertama itu mengumpulkan tugasnya dengan api loh ya, seragam ini harus dibuat. Karena mumpung saya pas sakit ini saya butuh banyak motivasi. Terus yang berikutnya lagi, yang kedua, bagaimana Anda menjelaskan pada klien? Itu yang paling penting. Aku tak jajal ning bojoku, nek ra gelem tak kon turu njaba. Terus Pak Hubay, teman-teman Pak Pai yang basicnya religi, Anda nggak perlu pusing-pusing. Cara membangun logika yang paling mudah adalah logika keyakinan. Misalnya hanya dengan berserah diri pada Allah, Anda bisa mengalami hal yang luar biasa saat ini, maka kita bersyukur bla bla bla, suruh berdoa, itu udah afirmasi. Dibakar. Tuh kan setan aja takut sama Anda. Setan dari api aja takut sama Anda. Wes. Berarti Anda baik setan, ngono. Oke, nanti teman-teman yang baru bergabung bisa dilihat. Jadi teman-teman nanti untuk tugas yang sekarang, karena banyak teman-teman yang baru, tolong tugasnya selain dikirim Japi ke saya, boleh dikirim ke grup kecil, di grup bab 10. Supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Siap, Gus. Jadi Pak Wakidi, jangan heran bahwa teman-teman di sini kalau nerapi orang nggak pakai ditidurkan segala macam. Jadi caranya aneh-aneh. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu. Gus, kalau yang pakai kayu tadi gimana, Gus? Kenapa? Karang api. Ya. Ojo meksa. Besok sabar. Astagfirullah. Kasih do dino kedua ketiga ngene dintekno. Terus tak habisin hari ini, besok 2 hari nggak ada kelas loh ya. Ayo, lah. Lah ya wes. Aku seneng kok bocor api hari ini kok. 200 kenyang ya. Oke, jadi teman-teman nanti coba dikemas yang baik. Intinya semangat kita dalam mencerdaskan masyarakat. Dan ingat, hampir semua ritual-ritual pengobatan tradisional dengan instrumen sebetulnya mereka lebih banyak bermain di wilayah sugesti.
daripada fungsi sebenarnya terhadap kesembuhan klien. Tapi karena kita sama-sama sudah tahu efek sugesti, ya bisa jadi saking mantapnya hatinya, saking mantapnya keyakinannya, saking bersungguh-sungguhnya, betul-betul berpengaruh pada tubuhnya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kita menyembuhkan. Nah, itu yang perlu kita jadikan kesadaran kita bersama. Jadi belajar metafisika ini semakin banyak teknik yang kita ngerti, semakin kita sadar kalau kita tuh nggak ngapa-ngapain. Betul. Benar, Gus. Serius, semakin kita banyak ngerti teknik, semakin kita sadar kalau kita tuh nggak ngapa-ngapain. Tuh, baterai 1. Arsoni, airnya besok Pak, kok ditokno airnya saiki. Enggak, mau keluar hari ini semua loh boleh. Jangan, Gus. Tapi 2 hari libur aku tak bed rest total. Joto Gus Satun yang ganteng jangan bocor dong. Oke, jadi Jangan api dulu bocor tolong. sembarang tempat. Api dulu dipraktekkan Bapak Ibu. Karena api yang paling mudah dan paling banyak orang yang kena. Kalau air kan sudah dijelaskan panjang lebar sama Dokter Darmi waktu itu. Kira-kira mirip, cuman pola afirmasinya yang kadang-kadang teman-teman harus tidak salah. Jadi setiap unsur itu afirmasinya mengikuti sifat orangnya, bukan sifat unsurnya. Dan bisa Anda lihat di berbagai macam upacara tradisional, setiap alat itu memiliki pola afirmasi yang berbeda. Nah, itu harus kita pelajari. Izin bertanya, Gus. Silakan. Gini Gus, apakah bisa disimpulkan ya dari materi malam ini bahwa ini adalah sebuah sebuah teatrikal untuk lihat orang seperti atraksi itu ya Gus ya, supaya membuat orang trans. Ketika trans ya sebenarnya dia sudah menyibukkan diri sendiri, seperti itu. Betul. Kurang lebih seperti itu Gus ya. Iya. Terus besok gini Gus, besok sore kebetulan saya perdana terapi dengan kasus seperti ini Gus. Beliau ini seorang yang tuli, boleh dibilang seperti itu, sejak 2015. Nah, mulai saat itu si anaknya ini menyampaikan bahwa menunjukkan banyak masalah perilaku seperti kecemasan berlebih, ketidakharmonisan dengan suami. Jadi sebenarnya kayak miskomunikasi dengan istri, dengan istri. Si istrinya dengan istri perlakuannya tidak baik, suka berprasangka buruk, keras kepala dan lain-lain. Nah, saya belum melihat karena belum ketemu ya. Apakah nanti bisa buat saya praktek gitu Gus? Karena rencananya pakai pendekatan nanti seperti apa dulu. Kalau memang tidak bisa diajak komunikasi dan lain-lain, rencana pakai mesper. Namun tanya dulu gitu Gus. Jangan. Jadi kita menggunakan, kalau misalnya dia datang membayar Anda profesional, maka Anda gunakan pendekatan hipnoterapis profesional seperti standar. Siap Gus. Nah, ilmu metafisika ini, semua praktek hipnometafisika tidak boleh digolongkan hipnoterapi. Ingat-ingat Bapak Ibu. Karena yang dimaksud hipnoterapi adalah yang sesuai dengan SOP standar, itu maka itu hipnoterapi. Kalau prakteknya beginian itu ya kita termasuk golongan dukun logis gitu aja loh. Bukan hipnoterapis. Dukun milenial. Jadi siap. Nanti tanggung jawab moral kita kepada klien nanti jadi masalah kalau kita praktek yang beginian. Kecuali dijelaskan secara secara ilmiahnya gitu ya Gus ya, bahwa ini hubungannya, atau seperti yang tadi saya sampaikan, bisa juga kita menyampaikan pada klien, ini menunjukkan betapa hebatnya Anda. Bawah sadar lah. Berarti kan kita pakai bukan sebagai alat terapi Pak Sidik. Kita pakai sebagai alat pre-talk. Betul. Saya biasa pakai seperti itu Gus. Iya. Jadi makanya
Kanjeng Mami nanti sampai tarifnya harus lulus ini loh, ya, api ya. Karena saya juga api sama kayak Kanjeng Mami. Sampai harus lulus ini loh, Mi. Oke. Tadi untuk yang lilin, Gus. Untuk yang lilin privat bisa... aku kok Gus nek kuwi, Gus. Privat aku nek iso kuwi. Apa? Orang ketok tadi. Tes, Gus. Tes. Ya, gimana Pak Sidik? Oh ya, tadi untuk yang lilin, Gus. Untuk lilin itu kan membantu Rana seperti malas belajar karena mata nggak nyaman untuk anak ya, yang mungkin belum bisa diajak ngobrol lebih jauh. Yang kedua, itu bukan teknik loh Pak, jangan dijadikan teknik loh ya. Iya, itu betul. Mandang lilin itu mau saya pakai ngilangkan trauma bisa, mau tak pakai ngilangkan fobia, suka-suka saya. Bakar tangan betul, itu betul. Mau tak pakai untuk apa punggung sakit, mau tak pakai untuk kepala pening, itu suka-suka saya. Jadi jangan loro untukku. Tapi jangan dijadikan teknik loh ya. Oh, untuk membuat mata lebih cerah berarti mandang lilin gitu. Bukan, itu bukan teknik, Pak. Yang kita tanamkan adalah pola afirmasinya. Oh, kalau begini tak afirmasinya begini. Oh, untuk fungsinya apa ya kita menyesuaikan gitu. Jadi orang itu kadang suka terlibat pada ritual yang dia lakukan. Orang-orang api itu termasuk yang jenis paling seperti itu. Mereka suka ketika dilibatkan. Mereka senang ketika bisa menampakkan dia mampu, itu mereka suka. Lah, ya, ada berapa kali saat mereka suka itulah mereka trans kan gitu. Kayak misalnya jadi kalau orang api kan tipenya bukan coba-coba, tapi ya gua kudu bisa. Itu makanya kadang terkesan umuk. Wong kayak aku barang kan kadang terkesan umuk. Padahal bukan itu. Karena ya memang kita harus selalu menunjukkan kita mampu. Memang jenisnya. Bisa nih. Ayo. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Kanjeng Mami. Siap. Apa? Oh, apakah bibir saya harus seperti Kang Robert supaya bisa? Oh, enggak, beda. Kang Robert kan ditekuk lah. Itu lah ya. Alon-alon. Ayo. Kurang wani, Gus. Harus ketemu langsung dulu. Gus. Ya. Kalau terapinya Pak Dwianto itu teman kita di Sejiwa juga yang Batam. Yang bakar kepala itu bukan sugesti kalau itu ya. Ya, artinya itu juga efek sugestifnya yang dapat, Pak. Karena nggak teruji klinis kan. Apa bukti secara klinis? Nggak ada. Logika klinisnya kan nggak ada. Tetapi karena orang mengalami sensasi dia dibakar segala macam, bisa memiliki efek sugesti dan kadang efek sugestinya itu lebih besar daripada proses pengobatannya itu sendiri. Oke, di sini ahlinya banyak, Pak Prabu bisa itu. Ibu saya itu kelakuannya udah bakari orang. Bakari kepala Pak Edi yo. Pak Edi, Pak Edi Riz. Itu Pak Habib bisa. Apa kain dipakai atau apa itu, Gus? Anduk aja, anduk pakai spiritus atau pakai alkohol tinggi udah. Handuk pakai apa? Spray? Spiritus. Oh, spiritus. Jangan diputus, Pak. Spiritus, jangan spiritus. Alkohol bisa juga, Gus ya? Iya, alkohol tinggi tapi. Kalau terus itu kan menggunakan handuk, Pak. Handuk basah ya? Handuk basah. Iya, jadi tidak membakar apapun itu aslinya. Orang yang kena pun nggak terbakar.
Nah, karena orang itu mengalami keanehan, mereka mengalami trans. Mereka mengalami sensasi tertentu. Nah, itu yang kadang-kadang memasukkan menjadi efek sugestif pada diri pasien. Selamat datang, Cak Fadil. Ini. Jadi itu nanti Pak Habib bisa praktek itu nanti. Kalau mau kursus detail tanya sama Kang Prabu itu, dia ahlinya itu. Itu berapa menit itu biasanya idealnya itu Pak Prabu? Mana Pak Prabu ini ada dia? Mana nih Pak Prabu nih? Kang? Halo, sini. Nah, itu ditanya sama Pak itu kalau pakai handuk dibakar tuh gimana tekniknya itu? Jelaskan ke Pak Habib tuh. Kang. Oh iya, terima kasih. Kesacun, selamat malam, semarkan sejiwa. Saya belajar terapi api itu di Jogja kemarin 2 hari. Jadi yang pertama harus diketahui itu handuk itu direndam dengan air garam. Garamnya pakai garam dapur yang kasar. Itu gunanya untuk mineral dari garam itu biar meresap ke handuk. Itu juga menahan panas api yang di handuk nanti. Rendamnya berapa lama, Gus? Setelah direndam handuk itu selama 15 menit itu diperes hingga kering. Jadi handuk itu lembab, jangan basah. Kalau basah kalah spiritus. Lembab ini sampai lembab. Ditempel ini sebelum klien ditempel handuk dan dibakar itu mesti digosok dulu dengan minyak hangat. Dipijat-pijat sebentar. Fungsinya dipijat itu untuk membuka pori-pori tubuh klien biar saat ditutup dengan handuk dan dibakar itu panasnya meresap, hangatnya masuk ke dalam pori-pori. Jadi sensasi yang ditampilkan nanti dalam terapi api ini, saat api itu padam, itu panas handuk itu meresap ke dalam tubuh. Di saat itulah klien akan berabraksi, berteriak, bergerak-gerak, padahal apinya sudah mati. Yang masuk ke dalam tubuh itulah panas handuk itu dan pori-pori yang sudah dibuka karena digosok oleh minyak hangat. Jadi berapa lama waktunya api itu menyala saat dianduk itu tergantung kondisi klien seberapa lama kuat menahan. Klien akan memberikan kode kepada kita. Pak, panas Pak, gitu. Jadi kita langsung matikan apinya dan ditutup dengan tangan sambil ditekan-tekan. Kalau kita belum berani menekan api yang menyala, anduk sisanya itu yang tidak terbakar kita pakai menutupnya. Setelah ditutup apinya mati, baru ditekan-tekan pakai tangan. Seperti itu proses terapi api. Terima kasih. Di bagian mana saja itu, Pak? Di bagian mana saja itu, Pak? Biasanya. Di semua bagian yang dikeluhkan oleh klien bisa dibakar. Kalau itu posisinya dekat dengan rambut, dengan kepala, bagian itu ditutup juga. Seperti kita ngambil di bahu, di leher, kepalanya tutup juga dengan anduk. Izin bertanya Pak Prabu. Yang bagus anduknya itu yang lebih tebal seperti anduk yang di kolam renang itu. Itu tebal anduknya. Izin bertanya Pak Prabu. Ya. Itu takaran untuk air dan garamnya itu seberapa banyak Pak Prabu? Airnya setengah ember, garamnya segenggam. Diaduk sampai menyatu dengan air, anduknya direndam. Baik, terima kasih Pak Prabu. Sama-sama. Ya, tanggung jawabnya Kang Prabunya tak dukun banyak. Oh ya, teman-teman yang di Kediri, ini anaknya Pak Prabu ini mau koas di rumah RSUD Pare. Nah, siap-siap dititipi ya. Siap Gus, siap. Tadi sudah tak info di grup Gus. Pak Firdaus, Pak Aris, ya. Pak Pai yang di Kediri. Banyak Pak Kediri, Pak Prabu, tenang. Terima kasih teman-teman yang ada di Kediri. Nanti Agustus ada pengumuman kalau emang dapat di sana bisa kunjungan bergiliran. Kita ketemu sambil sharing. Oke, siap. Iya. Siap. Ini Pak Prabu Sedana ini sahabat saya. Termasuk pengedar minuman paling sukses di Bali. Yang belum bisa trans nanti saya ajarin di Bali. Bisa trans. Iya nyusul. Di Bali di mana Kang? Di Denpasar saya, di Ponorogo.
Jadi dulu yang rumahnya dipakai kantor IHC pertama kali itu Pak Habib, itu rumahnya rukonya Kang Prabu ini. Ya, di 2015. Boleh lipat ke sana berarti ya, terapi apin. Lombok deket. Enggak, nanti biar dibuatkan video sama Pak Prabu dikirim ke grup. Biar teman-teman bisa ya, Kang. Bisa. Ya, mudah toh, selesai kan Pak? Ngapain privat? Nanti kalau saya bayarnya 200, kalau ke Pak Prabu 1 juta dia enggak mau. Itu langsung sembuh soalnya sakit fisik. Serius. Jadi karena efek sensasinya membuat sugesti semakin dalam. Jadi kenapa api itu efisien? Karena sensasinya Bapak Ibu. Berarti itu apinya sampai mati ya Pak Prabu? Aku nggak suka. Iya, apinya ditekan sampai mati. Pakai telapak tangan. Jatuhnya sampai jangan ditahan. Ini siapa yang tidak berkepentingan dimatiin mic-nya? Oke, jadi kira-kira itu dari penjelasan dari Pak Prabu. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Silakan. Tugas paling lambat kapan, Gus? Ya, secepatnya, Bu. Jadi kalau bisa besok itu udah pada punya korban. Jadi malam itu kita udah bisa membahas video Anda, sekalian lanjut ke babak berikutnya. Soalnya 5 unsur ini yang terberat, ini yang terakhir loh, nyawa. Ya 5 unsur itu kan kalau api, air, tanah, kayu ini mudah. Yang paling sulit itu kan nyawa. Jadi praktek-prakteknya harus dikirimkan cepat-cepat. Nanti teman-teman di yang pas hari terakhir itu kita nggak banyak praktek, tapi banyak pola dasar supaya teman-teman bisa meraktekkan ke klien. Karena akan fokus ke manggil arwah leluhur segala macam yang biasa dilakukan orang-orang di budaya tradisional. Teman-teman harus paham teknik-teknik itu. Terutama yang dalam budayanya nggak ada. Kalau di teman-teman yang di Bali ya udah makanan mereka sehari-hari kan. Tapi di bagian wilayah lain di Indonesia kan kita jarang menggunakan teknik-teknik itu, termasuk pindah penyakit ke hewan segala macam. Itu aslinya semuanya logis Bapak Ibu. Iya benar Bu Mimi, kita harus tahu polanya. Masalah itu arwah beneran atau enggak kan kita nggak ngerti. Bunter, jangan saya yang dipanggil loh Bunter. Aku kalau sudah berhubungan gitu-gitu itu kayak ya opo. Kayak langsung humus. Orang sakti ya oh. Loh makanya kita tuh dulu langsung wis nangis-nangis. Gak burung opo-opo padahal. Nah, makanya kan tergantung bagaimana kita mengantar. Kayak saya ngajari Pak Aris OOB itu kan jadi lucu wong saya yang mandu kan. Jadi nggak serius, tapi berhasil itu. Tergantung siapa yang menyampaikan kan, dokter ini. Iya. Mau tanya sama Pak Prabu. Pak Prabu, saya kan punya teknik juga, namanya moksa sebetulnya. Kalau di akupuntur ada moksibusi ya namanya, jadi dipanaskan. Cuman ada bahan tertentu, bukan api kayak gitu. Apakah kalau kita ngerasain sensasinya sama, hanya di titik tertentu, di akupuntur, titik ya meridian. Kalau punya saya pernah sih belajar api juga, cuman waktu itu cuma lihat karena kita waktu itu mau dikirim ke Cina kan akhirnya dibelajarin begitu banyak teknik. Salah satunya ya api itu tadi. Cuman saya berpikirnya hanya membuka pori-pori dan menghangatkan. Apakah seperti itu? Kalau kita kan pakai titiknya di titik meridian untuk menghangatkan. Kerjanya nanti harapannya endorfinnya keluar kayak gitu-gitu. Kalau di dokter kan harus ada penjelasannya toh Gus. Kalau di kita yang sugesti itu kan keyakinan katanya Gus ya. Pokoknya sudahin keyakinan lah. Apakah kerjanya si api ini hanya menyebarkan panas untuk menghangatkan, diposisikan itu mengalihkan sebetulnya. Kalau saya loh ya bilang apa seperti itu ya Pak Prabu ya.
Iya Ibu, jadi kalau saya melakukan terapi API sama si klien itu saya jelaskan dulu API itu fungsinya untuk apa, terus sakit itu karena apa. Karena saya juga trainer di EFT, jadi saya bisa menggali emosinya klien. Jadi sakit fisik itu karena pikiran. Apa yang dia pikirkan hingga fisik itu terjadi sakit di sebelah mana, di bagian mana, itu emosinya beda-beda. Jadi sambil dibakar, saya minta klien untuk melepaskan emosi itu. Jadi dia mau berteriak, mau bergerak, apa itu dia sendiri yang akan menyembuhkan dirinya. Nah, jadi ini kan kok ini kan yang bikin kode etiknya masih terjaga atau Dokter Darmi. Jadi kalau kita ngomong hipnoterapi tapi kita ngomong fisiologis kan nggak pada tempatnya. Iya. Mak sayangnya gitu. Aku kemarin tuh masuk. Ini kisah ya, sedikit kisah ya. Gara-gara aku terkenal kayak perdukunan gitu ya. Masuklah aku di isolasi COVID, ngobatin pasien yang mecah kaca. Orang-orang sudah gempar nih, melarikan diri gitu karena mecah kaca kan. Tuh, akhirnya aku masuk. Kenapa Pak mecah kaca? Nggak ada yang nanyain gitu. Semua sudah pakai hazmat, saya nggak pakai hazmat. Cuma pakai gun, kalau nggak salah pakai gun, langsung saya masuk. Kenapa Pak kok mecah kaca? Cari jaringan katanya gitu. Cari jaringan mecah kaca saya gitu ya. Terus akhirnya saya pokoknya edukasi ya. Setelah itu saya terapi Gus. Memang orangnya depresi ya, maksudnya dia stres gitu. Padahal kita pertama awal itu sudah meyakinkan bahwa saya ini Dokter Darmi. Saya bilang kayak gitu, saya Dokter Darmi Pak gitu. Saya mau membantu Bapak. Coba ya penenangan ya pakai EFT kayak gitu-gitu ya kalau kita. Nggak taunya saya pakai kan tangan ini saya tuh kebiasaan Gus. Tangan saya tuh nganu kayak model energi gitu kan, ngerasain gini-gini. Nggak taunya orangnya kan ketawa-ketawa. Pertama marah, akhirnya ketawa-ketawa dia gitu. Wah, ini tinampi ya katanya gitu. Cocok gitu. Bentuknya sampean itu memang lebih cocok jadi dukun daripada jadi dokter kok. Lah wong cilik geblak nang 6 e, Gus. Boltok loh. Ya Pak walah. Jadi ingat makanya nanti kalau dokter ini belajarnya beda ngono dong. Anu kok arep nggak teknik ngono kok di anune ambek pasien ngono iku. Semua teknik-teknik yang bukan API itu pasti ada penjelasan-penjelasan logisnya. Bahkan tidak jarang orang-orang berani menggunakan penjelasan-penjelasan medis. Lah, ini yang perlu kita sadari kode etiknya baik-baik. Wilayah kita bukan di situ Bapak Ibu. Udah ada banyak dokter di sini, itu wilayah mereka. Wilayah kita fokus pada pengaruh sugesti yang kita teliti dan bagaimana melakukan afirmasi pada API. Ya, seperti yang dicontohkan sama Kang Prabu tadi, bukan kemudian kita jelaskan efek API pada kesembuhannya, bukan. Tapi lebih cenderung pada menghubungkan dengan emosi klien. Hal-hal negatif apa yang menjadi beban diri klien. Perkara nanti klien membaik, ya berarti karena pikirannya sudah berubah jadi lebih baik. Jadi kita fokusnya di sana. Dan ini justru teman-teman nanti jadi tidak bimbang ketika melakukannya kepada penyakit-penyakit kronis misalnya. Karena kebanyakan mereka tersiksa secara batin lebih banyak daripada fisiknya sendiri. Nah, disitulah kita berperan. Untuk apa? Ya, untuk meringankan kerja rekan-rekan yang di medis. Obat medis itu jadi nggak mempan kalau pikiran kliennya sakit. Demikian juga sebaliknya. Anda fokus di pikiran saja, tapi tidak menempuh upaya medis yang sesuai, juga progres klien tidak akan optimal. Jadi disinilah kenapa kita butuh bersinergi. Kalau enggak gitu enggak jalan. Yo, seperti yang dikatakan Dokter Darmi tadi, ada kalanya butuh juga menggunakan pendekatan sugestif pada klien. Dan malah bisa mencairkan suasana, bisa membuat cara berpikir baru pada kesadaran klien. Oke, nanti saya tunggu ya videonya Bapak Ibu ya. Siap, Gus. Dokter Darmi fokus API dulu, banyune kari. Aku gak mudeng, aku tak lihat dulu. Wis ta, bisa.
Iya, 5 unsur aku kaget sing terakhir nyawa. Kalau 5 unsurku kan beda tuh, Gus. 5 unsurku yang aku pelajari sampai-sampai. Enggak, karena terapi udara itu enggak ada kalau dalam lingkungan praktek metafisika enggak ada kan. Ya. Apa dokter ini. Jadi unsur kelima itu nyawa. Kalau nyawa itu menyangkut memanggil arwah orang yang sudah tidak ada, kemudian memindahkan penyakit ke tumbuhan atau ke hewan. Itu yang ada di lapangan, yang orang-orang praktekkan. Jadi di sini kita membahas apa yang dilakukan orang. Bukan apa yang ada pada konsep ideal 5 unsur seperti di beberapa kitab. Tapi apa yang berlaku di masyarakat. Jadi dengan begini kita jadi ngerti, oh ternyata terapi api itu lebih banyak mananya nih. Efek fisiologiknya atau efek sugestinya. Oh ternyata efek sugestinya lebih berperan gitu. Makanya kemudian tidak disarankan sebagai terapi resmi di dunia kedokteran. Walaupun ada bagian tertentu yang secara kuno dilakukan dan kemudian di kedokteran masih dilakukan hingga saat ini, terutama kedokteran timur seperti Jepang, Korea. Terapi sinar itu mereka masih lakukan dan resmi itu diizinkan di beberapa rumah sakit. Tentu dengan uji klinis tertentu. Nah, tapi kita nggak akan masuk ke wilayah itu, Bapak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Pak Zamir kok beda penampilannya sekarang, lebih klimis rambutnya. Cie. Gus mau nanya, tadi siap, memang telat masuk ya. Ya. Ini apakah terapi api ini termasuk, kan ada orang yang suka kalau sakit-sakit rematik ataupun yang mengalami kayak kelemahan otot atau lumpuh itu suka dibawa orang ke pemandian air panas gitu, disuruh berendam gitu. Apakah ini masuk ke kelompok api-api atau masuk justru air gitu? Jadi air. Walaupun airnya itu air panas gitu. Tetapi kalau terapi rematik pakai sinar seperti yang di rumah sakit Korea itu loh. Ya. Itu masuknya api, Pak. Iya. Cuman kita nggak ngomong masalah fisiologisnya loh, Dok ya. Kita ngomongin efek sugestinya. Kalau fisiologiknya ya jelas bukan wilayah kami untuk membahas itu. Ya, contohnya orang rematik datang ke saya, tak bakar punggungnya, pulang dia tegak kayak enggak ada apa-apa. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah sugesti membuat dia merasa baik-baik saja, bukan kemudian ototnya jadi membaik, belum tentu kan. Maka harus dilakukan pemeriksaan atau terapi lebih lanjut menyangkut keadaan fisik yang dia alami. Ya, banyak contohnya itu, Dok. Kalau di sini makanya kadang-kadang keadaan di lapangan itu banyak pasien-pasien yang terlambat tertolong. Karena apa? Karena tadi dia melakukan banyak pengobatan tradisional, kemudian rasa sudah baik-baik saja dengan efek yang baik-baik saja, tetapi tidak tahu bahwa dia memiliki problem secara fisiologis yang perlu dilakukan penanganan medis. Itu yang tadi di lapangan, Dr. Zami. Jadi yang membuat saya kadang prihatin, harusnya kan kita itu bersinergi. Ada yang ngurusi mentalnya, ada yang ngurusi badannya, supaya masyarakat ini sehat luar dalam. Jadi berarti ini, tapi untuk terapi api ini berarti tidak bisa dipakai untuk orang-orang yang seperti penyakit kencing manis, kan ada yang komplikasi kematian saraf gitu, Gus. Sehingga dia tidak bisa merasakan sensasi panas itu. Karena kalau kita di kedokteran kan orang-orang yang punya gangguan fungsi saraf gitu, sehingga sarafnya mati rasa. Kalau untuk rendam kaki itu pakai air hangat itu tidak disarankan, karena takutnya dia nggak bisa merasakan sensasinya, itu akhirnya malah melepuh gitu kaki gitu. Jadi apakah ini tidak bisa, berarti kan harus kita perhatiin juga kondisi
Iya. kesehatan. Ya. Betul sekali, Dok. Betul sekali, Dok. Jadi untuk beberapa kondisi lain, bahkan ada kasus ekstrim kayak CIPA itu nggak bisa. Nah, iya, karena memang itu. Makanya untuk menghindari risiko itu, teman-teman saya sarankan latihan seperti tadi. Membakar dirinya sendiri dulu, mengukur kekuatan panas yang dihasilkan ke diri kita sendiri sebelum melakukan ke klien. Ya, karena kita menguasai tekniknya dengan baik, maka meskipun klien tidak merasakan panas segala macam, efek terbakar atau melepuh tidak terjadi. Karena kita udah mengukur dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita main asal bakar ke orang, kita nggak pernah ngukur, ya itu yang jadi masalah kan. Itu caranya, triknya, Dr. Zamir. Jadi triknya supaya kita menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan, ya kita cobakan diri sendiri. Makanya jadi saya sarankan teman-teman memakai korek, mencoba untuk mengukur tangannya mereka masing-masing. Ayo kita bakar bareng-bareng. Jadi tahu ukurannya. Dan kalau mereka nggak apa-apa, berarti kalau mereka lakukan ke orang lain juga efeknya sama, tidak akan apa-apa. Itu Dr. Zamir. Ya. Tapi kalau kita tahu-tahu udah nyoba asal bakar orang, kita sendiri nggak pernah ngukur dan nggak pernah ngerasakan, ya bisa fatal itu. Jadi betul kalau berendam itu semua masuk ke air. Nanti yang tergolong api itu pertama menggunakan ratus kebakaran atau wangi-wangian untuk terapi tertentu. Terus menggunakan alat-alat bisa dokter Asep, saya udah pernah nyoba. Saya pakai lilin, bisa. Dan saya buktikan pakai meteran itu. Kalau dokter Asep di sini ada lilin, boleh dicoba langsung, asal ada meteran jahit. Jadi itulah hebatnya sugesti manusia. Terus Gus, ini mau nanya, itu kan ada juga beberapa saya lihat di televisi gitu, iya, pengobatan yang menggunakan lilin yang ditaruh di telinga itu, lilin warna itu sebenarnya kan lilinnya dibakar, cuman kalau di situ dibilang sugestinya tergantung warnanya gitu, itu sebenarnya masuk ke ranah yang api ini untuk sifatnya lebih ke sugestif atau gimana gitu? Bukan, itu apa? Itu fisika, Dok. Fisika untuk apa? Nyendel telinga kan? Iya. Ear candle. Iya. Ear candle itu fisika kecantikan. Jadi itu kalau hampir ketahuan dokter Zamir main sama saya, kita spa bareng. Cantik-cantik gak di sini. Wes rusak wes ambiar. Enggak, itu kalau itu logik, Dok. Cuman ya tidak ada kaitannya dengan terapi khusus murni untuk bersihkan telinga, itu enggak ada fungsi yang lain. Benar. Enggak ada fungsi yang lain. Itu ear candle itu. Jadi oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya tutup dulu. Pak Asep mau nyoba itu? Asal ada meteran jahit adalah bisa buktikan, Pak Asep. Meteran yang di bawah Pak Fauzan ya. Waduh. Nanti aku ambil di Jogja nanti. Wah, payah. Serius bisa. Onone meteran bangunan nih, Gus. Kan kalau teman-teman yang udah pernah belajar hypnobeauty ke saya dulu, kecilkan perut. Itu kalau orang jenis api itu nggak butuh banyak nggak butuh banyak ngomong. Kita bakar bagian tertentu, Anda ukur langsung berubah itu ukuran perut. Nah, boleh dicoba Dokter Asep. Aku mau coba, Gus. Nah, pokoknya nggak ada alasan tuh kalau di Pontianak beli meteran banyak kok. Ya. Kita malam ini ya, Gus. Malam ini ada meterannya. Iya. Pokoknya dicobakan ke orang lain. Kalau nanti cuman tadi afirmasinya sifatnya meledak-ledak, pendek-pendek, dan tujuannya jelas. Berarti tadi kurus gitu. Iya, kecil, kurus sambil dibakar atau atau dia merasakan jarak tertentu. Cara paling mudah kalau perempuan kan supaya nggak terkesan serem,
Itu Anda bakar lilin biasa, kemudian tangannya dipegangkan di dalam jarak tertentu dengan api. Begitu Anda merasakan hangat di bagian perut, Anda ukur, gitu loh. Jadi seolah-olah tangannya yang dibakar, lah sugesti di kepalanya akan mengomando perutnya terasa hangat itu. Itu ketika nanti Anda ukur berubah, Dok, ukurannya. Boleh dibuktikan. Tapi awalnya tetap pakai itu, ritok kayak konvensional gitu. Nggak usah. Kerjasama perut Anda gitu. Nggak usah. Langsung tembak aja. Asal tipe karakter orangnya memenuhi syarat yang tadi loh ya. Kan saya tadi udah kasihkan tuh syarat-syarat tipe orang yang cocok pakai api yang seperti apa lah, itu pakai yang itu. Beres, sukses itu, yakin. Karena saya udah pernah nyoba. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Kalau Kanjeng berdiri Mami, sendiri sugestinya gimana, Gus? alah Mi, pakai urusanmu tadi loh Mi, tanganmu ogongan dewe, rasakan perutmu hangat, enggak, begitu perutmu hangat ukuran. Langsung berubah. Permanen Buktikan ya, Gus? sekarang. Masalah permanen enggak ya, wallahu alam. Coba aja dulu. Bismillah. Back to slim. Enggak, jadi tapi kita harus punya indikator, misalnya tangan dibakar pakai korek, terus perut merasa hangat. Jadi ada indikatornya. Tapi kalau Anda membakar perut orang kan ya enggak kebangetan toh, enggak mungkin. Atau tadi dengan lilin kita taruh tangan kita dalam jarak tertentu, kemudian kita rasakan perut kita merasa hangat tidak, begitu terasa hangat diukur. Lah sebelumnya udah diukur dulu kan, jadi ada ukuran sebelum dan sesudah. Tapi nanti kalau dokter Asep praktek begitu resmi udah terkenal, direktur rumah sakit merangkap dukun setempat. Saya dipanggil tekun. Nanti saya yang promosiin, Dok. Wah, kacau. Bukan saya tahu yang kulaan ilmunya dokter Asep, nanti yang praktek Budiah. Mesti gitu kejadiannya nanti. Ada. Soalnya kalau dokter Asep perutnya masih gede, Budiah kan agak langsing, orang percaya. Agak kecil sekarang, Gus. Apa dokter Asep? Sekarang udah keren sekarang, Gus, kan? Kemarin kan 90, Gus. Bahaya. Jangan-jangan ada main sama perawat rumah sakit tuh, jadi sehat ya. Mentang-mentang karena COVID, Gus, tadinya kurus. Enggak, senenge kita sedang berjuang bersama nih Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tutup, bagi teman-teman yang Muslim silakan diamini, bagi teman-teman yang non-Muslim silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mari kita doakan saudara kita Dr. Yuda agar cepat pulih, bisa keluar dari ICU segera mungkin, semua prosesnya berjalan dengan baik dan kembali pulih sehat. Untuk ini saya minta kesediaannya Pak Kiai, Pak Fai untuk memimpin doa kami semua, kami akan amini. Monggo Pak Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mari kita mengatasi hati dan pikiran kita untuk mengajak Tuhan, mohon kasih dan khusyuk dalam hati kita. Kita doakan kesehatan Dr. Zuda dan Allah juga mengangkat penyakitnya, diberi kesembuhan, sehat lahir dan batin. Wabillahi Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رب العالمين
Allahumma sholli ala Amin. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا Ya Allah, alhamdulillah segala dosa dan salah ya Allah, angkatlah adik lah yang masukkan ada akun mandang ya Allah yang bisa menyembuhkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah subhanallah subhanallah. Wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah. Sirrullah sir Muhammad Muhammad sudah sekeluarga ya Allah barakahul Muhammad Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana khalisan wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah terzuda ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kelancaran kepada kita atas doa kita semuanya, dan Allah memberikan kelancaran pada tim dokter yang menangani dokter sudah, mudah untuk menangani, untuk menjadikan beliau lebih sehat, lebih bahagia, lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Pai, buat teman-teman semua terima kasih banyak atas partisipasi doanya. Oke, kita tutup bersama kelas pada malam hari ini dan kita langsung masuk ke forum bebas. Tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan membaca alhamdulillah dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, masuk ke